Alkisah, di sebuah dusun kecil di Pulau Timor yang kering oleh angin, hiduplah seorang perempuan bernama Suri Ikun. Ia bukanlah ratu atau putri, namun namanya dikenal di seluruh penjuru pulau. Sebabnya satu, jemarinya adalah yang paling terampil dalam menenun. Di kampung itu, menenun adalah napas kehidupan. Kain tenun dipakai untuk menyambut kelahiran, untuk upacara adat, dan untuk membungkus jasad saat kembali kepada Sang Pencipta. Kain adalah doa, cerita, sekaligus kehormatan keluarga. Suri Ikun tahu ia yang terbaik. Di tangannya, benang-benang kapas dan pewarna alam seakan hidup. Motif buna dan sotis yang ia ciptakan begitu rumit dan indah, membuat semua orang berdecak kagum. Awalnya, ia menenun untuk keluarganya, untuk adat. Namun, pujian demi pujian yang ia terima perlahan mengubah hatinya. Pujian itu seperti racun manis. Suri Ikun mulai terobsesi. Suara alat tenunnya, tak tok, adalah yang pertama terdengar saat fajar belum merekah, dan yang terakhir berhenti jauh setelah semua orang terlelap. Ia lupa pada ladang yang harus digarap. Ia lupa pada api di dapur yang harus menyala. Ia bahkan lupa pada suara tangis anak-anaknya. Suatu sore, suaminya pulang dengan lelah. "Suri," katanya pelan, "lumbung kita hampir kosong. Anak-anak lapar." Tanpa menoleh, Suri Ikun menjawab, "Jangan ganggu aku. Sedang kutemukan motif baru. Carilah ubi di hutan. Karya ini jauh lebih penting." Lain waktu, tetangganya datang tergopoh-gopoh. "Suri, anak bungsumu demam tinggi. Badannya panas sekali. Ia terus memanggil namamu." Suri Ikun mendengus kesal. Demam akan turun dengan air. Tapi ilham seindah ini, jika hilang, takkan kembali lagi. Begitulah Suri Ikun. Ia merasa keahliannya memberinya hak untuk melupakan segalanya. Ia menjadi sombong, merasa karyanya lebih agung daripada kehidupan itu sendiri. Ia mengabaikan tugasnya sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai bagian dari masyarakat. Para tetua adat di kampung itu merasa cemas. Mereka pun berkumpul dan mendatangi rumah Suri Ikun, membawa nasihat yang bijak. "Anakku, Suri Ikun," kata tetua yang paling dihormati, "berhentilah sejenak. Kami tahu tenunanmu indah. Tapi ingatlah, kain yang paling sejati adalah kulit anak-anakmu yang harus kau rawat. Benang yang paling suci adalah tali kasih keluargamu." Mendengar itu, Suri Ikun tertawa. Suaranya kering dan dingin. "Orang-orang tua, kalian tidak mengerti," desisnya. "Aku sedang menciptakan keabadian. Anak-anak akan tumbuh besar dan pergi. Tapi kain ini, kain buatanku, akan dikenang selamanya." Itulah kalimat terakhir yang penuh keangkuhan darinya. Pada malam purnama berikutnya, terjadi sesuatu yang aneh. Suara tak tok dari alat tenun Suri Ikun terdengar semakin cepat, semakin panik, seakan sedang dikejar sesuatu. Suara itu terdengar gila-gilaan, lalu tepat di tengah malam sunyi. Hening. Keheningan yang tiba-tiba itu membangunkan seisi kampung. Para warga, dipimpin oleh para tetua, bergegas mendatangi rumah Suri Ikun dengan membawa obor. Mereka memanggil namanya. Tak ada jawaban. Saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Suri Ikun telah lenyap. Di atas alat tenunnya, terhampar sehelai kain yang baru setengah jadi. Kain itu adalah yang paling indah sekaligus paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Warnanya menyala-nyala seakan hidup, dan motifnya. Di tengah motif rumit itu, para warga melihatnya. Bukan lagi gambar bunga atau hewan. Itu adalah bentuk wajah manusia yang sedang menjerit ngeri. Bentuk jemari-jemari yang seakan mencakar-cakar, berusaha keluar dari jalinan benang. Kain itu telah menelannya. Ambisi Suri Ikun yang begitu besar pada kain tenunnya, telah menariknya masuk. Ia tidak lagi menenun kain, ia telah ditenun oleh keserakahannya sendiri. Tak ada yang berani menyentuh kain terkutuk itu. Para tetua adat segera mengambilnya dan membakarnya dalam sebuah upacara, mendoakan agar jiwa Suri Ikun yang tersesat menemukan kedamaian. Hingga hari ini, kisah Suri Ikun masih diceritakan turun-temurun. Para perempuan di Timor masih terus menenun kain-kain yang indah. Namun, mereka selalu ingat pelajaran berharga dari Suri Ikun. Mereka tahu kapan harus menenun, dan kapan harus berhenti. Mereka tahu bahwa di antara suara, tak tok, alat tenun, ada suara lain yang jauh lebih penting. Suara anak yang butuh pelukan, suara keluarga yang berkumpul di meja makan, dan suara kehidupan itu sendiri.